Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Saya Tilasa Zaidan. Saya Irfan Arya Putra. Saya Kalista Monika Alfi. Saya Fahmi Radi Putra. Dan rekan kami satu lagi, Lulu Naura Hukama. Kami akan menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan atau langkah-langkah dalam pengaplikasian berita menjadi sebuah hukum-hukum himpunan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah penerapan berita menjadi hukum himpunan. Saya akan menjelaskan 2 di antaranya. Yang pertama, pemilihan berita. Pilihlah berita yang relevan dan memiliki dampak yang signifikan untuk dijadikan bahan hukum himpunan. Lalu yang kedua, analisis berita tersebut. Teliti berita secara seksama, identifikasi isi utama, fakta-fakta penting, dan implikasinya terhadap masyarakat atau kelompok yang terlibat. Baiklah, sekian. Nomor 3 dan 4. Nomor 3 yaitu identifikasi aspek hukum. Temukan kaitan berita dengan aspek hukum tertentu, misalnya peraturan perundang-undangan, konstitusi, dan kebijakan publik. Selanjutnya nomor 4. Pengkategorian hukum himpunan. Tentukan kategori hukum himpunan yang paling relevan dengan isu yang ada di dalamnya, seperti hukum perdata, pidana, atau administrasi. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan nomor 5 dan 6. Nomor 5 yaitu analisis perbandingan. Analisis perbandingan yaitu membandingkan berita yang ada dengan norma hukum yang berlaku. Kemudian kita identifikasi apakah berita tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Berikutnya ke-6, penyusunan hukum himpunan. Penyusunan hukum himpunan ini adalah membuat pernyataan hukum himpunan yang mencerminkan kesimpulan dan analisis dari berita tersebut dengan norma-norma hukum yang ada. Untuk tahapan ke-7 dan ke-8, yaitu adalah diskusi kelompok. Diskusikan temuan dan pernyataan hukum himpunan dengan anggota kelompok. Lalu kita memberikan ruang untuk berpendapat dan merumuskan pandangan bersama-sama sehingga mendapatkan suatu akhir yang disepakati bersama-sama. Selanjutnya adalah penyusunan laporan. Setelah melakukan diskusi, anggota kelompok menyusun laporan yang mencakup semua langkah-langkah yang telah kita lakukan sebelumnya. Lalu mengidentifikasi aspek hukum, pengkategorian hukum himpunan, melakukan analisis dan perbandingan, dan pernyataan-pernyataan hukum himpunan. Nah, selanjutnya yaitu adalah presentasi. Presentasikan hasil kerja kelompokmu dengan jelas kepada kelas dan pihak yang berkepentingan. Lalu sertakan argumentasi dan justifikasi yang kuat untuk mendukung pernyataan hukum himpunan. Lalu juga ada yaitu namanya refleksi nih teman-teman. Nah, apa sih itu refleksi ini? Yaitu evaluasi setiap proses kerja kelompokmu, lalu identifikasi pembelajaran yang dapat diambil atau diperbaiki ke depannya. Nah, oke teman-teman semua, pastinya teman-teman semua telah mendengarkan beberapa penjelasan tentang hubungan berita dan hukum himpunan. Pastikan kita dapat menjaga komunikasi yang efektif di dalam kelompok dan bekerja sama agar kita dapat mendalami ilmu yaitu tentang hubungan berita dan hukum himpunan. Mungkin sekian saja presentasi dari kelompok saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.